نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sini tama-tama labika sulusur malabikan jama'akan Allah. Fura ifa siba madece makada majapu Allah Ta'ala nafancajiwi sewa-sewa. Allah zat yang maha mencipta. Nafancajiwi lo sewa-sewa riasa lebok natanai makdufang. Di antaranya Allah ciptakan makhluk hidup. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, makuto faroidit tolinoi. Tetapi di antara ciptaan-ciptaan Allah, engka kami nama lebih, ia narito idi rufatawe. Maka dia Allah Ta'ala dalam Al-Quran marajana majappo idi rupatawi ancajingan kami nang sempurna. Manusia adalah ciptaan yang sangat sempurna diciptakan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nasabah Allah Ta'ala na fancaji rufatawi dua fasaleng. Yang pertama watakalita, yang kedua adalah rohanita. Allah ciptakan manusia jasmani dan rohani. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kesempurnaan yang kita miliki seiring waktu berjalan. Riat dalalena atau tongat tarilino maddufa-dufa tuiro karakterna idi rufatawi. Makanya panguluta Imam Ghazali dilala kitana Bidayatul Hidayah. Nafalabangaki panguluta Imam Ghazali sekira-kira etalui rufannaro karakterna rufatawi. Manusia itu terdiri 3 karakter atau 3 golongan. Maka dia panguluta Imam Ghazali yang pertama golongan manusia itu seperti bagaikan makanan pokok. Idi rufatawi saya papade ibaratna alina nan reweh. Yang kedua, golongan yang kedua kata Imam Ghazali bagaikan golongan orang-orang yang berkarakter sebagaimana obat. Idi rufatawi mancaji wiro sifatna fapade sifatna fapburai. Yang ketiga maka dari panguluta Imam Ghazali, kelompok yang ketiga, golongan manusia yang ketiga kata beliau adalah seperti layaknya penyakit. Fapadairo penyakit. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, na kelompok kaki panguluta Imam Ghazali dari golongan yang pertama adalah golongan bagaikan seperti makanan pokok. Fapadarunan rewe. Coba kita lihat jamaah dimulakan Allah. Siapapun kita pasti akan membutuhkan makanan. Yang namanya yang hidup, orang hidup pasti membutuhkan makanan. Ya kotomuki mustiki rilalena atau tongata mustiki manre. Jadi mapasangi panguluta Imam Ghazali, sifat inilah yang perlu kita warisi. Sifat inilah yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Maka papadaki nan rewi bagaikan makanan pokok. Maksudnya bagaimana? Jadilah kita bagaikan makanan. Dimanapun kita berada, di situ kita dibutuhkan orang. Ya ko angkai kehadirat tak bermanfaat kepada orang banyak. Nariwat tu tak dek gaga orang mencari kita. Maka inilah yang patut kita sifati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikenna nero adana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfahum linnas.
Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah bermanfaat kepada orang lain. Sikas-sikasinna rufatawe yang hari itu angke akke gunan rifadan narufatau. Minimal ya kodek nak kegunan la rifadan narufatau. Minimal makke gunan la ri alina moto. Maka sifat inilah bagaikan makanan yang perlu kita sifati dalam kehidupan kita. Jadilah manusia yang senantiasa dimanapun kita berada, dimanapun keberadaan kita, senantiasa dinantikan dan dibutuhkan orang banyak. Yang kedua, zaman dimulakan Allah, golongan, kata Imam Ghazali, yang kedua adalah golongan seperti layaknya obat. Fapade fak burai. Coba kita lihat, yang namanya obat, hanya waktu-waktu tertentu, hanya kondisi-kondisi tertentu, saat kita sakit baru kita mencari obat. Maksudnya bagaimana? Saat kita mempunyai sifat seperti obat, kadang kita dibutuhkan, dan di waktu-waktu lain tidaklah akan kita dibutuhkan. Maka sifat ini sebenarnya tidak apa-apa, tetapi masih kurang. Karena barulah kita dibutuhkan di saat-saat tertentu, dan di saat tertentu yang lain kehadiran kita tidak diharapkan lagi, ataukah kehadiran kita tidak dibutuhkan lagi. Maka karakter yang kedua ini bisa kita sifati, tetapi usahakan kita bersifat yang pertama. Yang terakhir yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pangulota Imam Ghazali, maka dari sifat yang golongan yang ketiga adalah manusia yang bersifat bagaikan penyakit. Ini yang mesti kita hindari. Yang namanya penyakit tidak ada yang menginginkan kehadirannya, Pak. Saat sakit sedikit saja, jangankan sakit, mendengarkan nama penyakit saja, atau mengingat sebuah penyakit saja, terkadang kita jengkel dan kita benci, dan kita tidak mengharapkan kehadiran penyakit tersebut. Maka jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hiduplah kita di alam dunia, janganlah menjadi penyakit. Di mana kita berada, di situ kita memunculkan persoalan, dan semua orang tidak mengharapkan kehadiran kita. Semua orang jengkel dan benci karena kehadiran kita. Maka sekali lagi zaman dimulakan Allah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita menjadi makhluk yang sangat sempurna, ciptaan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Akan tetapi seiring waktu berjalan, kita yang menentukan karakter apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Kita mau berkarakter sebagaimana makanan pokok yang senantiasa dibutuhkan dan bermanfaat kepada orang yang lain, ataukah kita mau berkarakter sebagaimana layaknya obat, kadang dibutuhkan dan di waktu yang lain tidak dibutuhkan, ataukah kita ingin berkarakter layaknya penyakit, dimanapun kita berada, di situ memunculkan sebuah persoalan dan permasalahan. Poncok na ada, na cecemana ki rufatawi. Maka sekali lagi, tentunya kita mau mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Maka tafu sifat yang pertama adalah sangat dimanapun kita berada, di situ kita dibutuhkan bermanfaat kepada sesama manusia. Kalau kita sudah bermanfaat kepada sesama manusia, maka insya Allah makhluk di alam dunia ini mencintai kita, dan Allah Subhanahu wa taala pun juga mencintai hambanya. Maka dihadirkanlah kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kita mendapatkan kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga insya-Allah seiring waktu berjalan, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersifat makanan dan terus dibutuhkan oleh orang-orang yang banyak. Mudah-mudahan dengan hal itu kita bermanfaat dan kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Kita dimasukkan ke dalam surga yang kekal abadi di dalamnya, serta penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin.